Oke ya, saya mulai ini karena sudah jam 10 lewat 7. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih ada mahasiswa konfirmasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Ini saya mulai lagi Zoom yang kedua, anu 1 kelas D, tanggal 11 Maret 2025. Jangan lupa minggu depan hari Selasa saya menyelenggarakan kuis ya, open book berkelompok 5 sampai 6 orang, bisa luring, bisa daring ya. Kalau luring harus menyiapkan print out PPT ya, enggak boleh apa? Buka HP karena nanti anu contoh-contohan per kelompok, apa antar kelompok. Jadi terus materinya sampai pseudo beri rotasi ya atau pseudo rotasi beri. Terus jangan lupa untuk hari ini ngisi presensi ya. Jadi saya selalu mengingatkan kalau sudah
selesai kuliah langsung saya save itu sudah tidak bisa. Mahasiswa itu menghubungi Bu menjelaskan begini begitu, itu tidak bisa ya karena ya sudah bukan urusan saya itu sudah saya save terus kemudian ya sudah menjadi urusan administrasi apa eh admin MIPA ya sudah bukan urusannya dosen lagi gitu ya. Oke, ini faktor pendukung mekanisme SN1 tadi substrat dengan halangan sterik. Jadi kalau substituennya itu gemuk-gemuk maka menyebabkan living groupnya itu mudah untuk lepas. Kemudian nukleofilnya kecil dan lemah. Ya, lemah biasanya tanda-tandanya netral tadi kan nukleofil bisa bermuatan negatif, bisa netral. Yang netral itu bisa kita anggap lemah ya. Tapi ada yang negatif yang lemah yaitu misalnya F- ya. Jadi nukleofilnya kecil, jadi dia mudah untuk lepas. Kemudian karena kalah gemuk gitu ya dengan substituen yang lain. Dan solvent dengan kepolaran moderat sampai tinggi. Jadi untuk SN1 ini cenderung menyukai yang cenderung polar. Nah, ini ada keterangan menstabilkan keadaan transisi dan keadaan intermediate. Ya, ini tolong ditambahkan bahwa solvent yang polar itu tidak hanya menstabilkan keadaan transisi, tetapi juga membantu untuk melemahkan ikatan RX tadi itu ya, ikatan antara atom pusat dengan living groupnya ya, dan menstabilkan keadaan transisi dengan menstabilkan intermediate ini beda pengertiannya. Kalau menstabilkan keadaan transisi tadi itu transisi dalam keadaan dia itu proses lepas tadi itu. Jadi sebetulnya juga masih dalam rangka membantu untuk melepaskan. Sementara intermediate ya memang dia menstabilkan apa karbokaton tadi itu yang sudah terbentuk gitu ya dengan ada gaya intermolekuler ion dipol ya antara karbokaton yang terbentuk dengan solvent polar gitu ya. Oke, sambil admit ya. Ini contoh substrat gemuk itu yang katanya sterik ya. Jadi ini sterik itu. Ini juga ya. Jadi menyebabkan dia mudah lepas gitu. Kemudian ini contoh-contoh nukleofil ya. Jadi lemah ya, kecil, lemah dan cenderung netral. Tapi ada yang bermuatan dan lemah ya karena contohnya adalah F- dia kan sangat elektronegatif ya. Jadi kuat membentuk ikatan kovalen ya jadi dia cenderung sulit untuk ya gitu. Oh iya, maaf ini nukleofil ya, small nukleofil. Ini adalah juga lemah karena adanya delokalisasi ya. Ini yang nukleofilnya ya, bukan yang living groupnya. Ini contoh substrat yang karbokaton karena ini ada kepolaran ini ya. Tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi solvent polar cenderung untuk membantu melepaskan ikatan dan menstabilkan karbokation yang ya konstanta dielektrik semakin tinggi jadi saya semakin polar PR untuk ini rumusnya konstanta dielektrik ya. Jadi di konstanta dielektrik makin besar dia makin polar ya. Jadi solvennya makin polar maka dia laju untuk reaksi substitusi nukleofiliknya makin cepat ya. Jadi dari atas ke bawah makin polar. Artinya dia makin mudah membantu melepaskan RX, makin mudah menstabilkan keadaan transisi. Pada substrat chiral, reaksi SN1 menghasilkan produk racemik yang Anda lihat ini. Ini yang dimaksud adalah substrat begini ya. Jadi ini ada tetrahedral di sini dengan ini adalah semuanya beda ya, karena itu dia bersifat chiral. Nah, ya ini setelah dia ditinggalkan oleh living group ya tadi itu. Nah, di sini nukleofil menyerang dari dua
kemungkinan sisi dari sini dan dari sisi sini ya. Karena itu di sini ada dua kemungkinan letak ya. Jadi kemudian dia ada di sini dan kemudian ada di sini. Ada dua kemungkinan letak dari nukleofil, bisa di sini, bisa di sini ya. Sehingga dihasilkan produk racemi ya, inversi dan retensi. Ini pengaruh living group. Ini ada datanya ya dari very poor sampai excellent. Jadi kaitannya dengan apa? Kemudian dia lepas. Anda ingatin dari F sampai I ya. Ini ada semakin mudah gitu ya laju substitusi nukleofilnya. Jadi karena dari F- sampai I- ini adalah makin besar ukurannya, makin lemah ya ikatan antara atom pusat dengan living groupnya ya. Saya rasa itu mudah untuk dirasionalisasi. Nah, sekarang kita mekanisme SN2 ya. SN2 kalau tadi multi tahap yaitu yang dimaksud dua tahap ya, dua tahap bisa saja ada tambahan kalau ada contohnya H2O menjadi UH minus tadi ya. Ini sekarang prosesnya hanya satu tahap untuk SN2. Kemudian tidak ada intermediate yang tadi itu ada ya. Kemudian di sini hanya ada satu keadaan transisi. Tadi itu ada keadaan transisi setiap tahapan ya dan ada intermediate. Kemudian mengikuti kinetika order 2 bimolekular ya. Jadi di sini konsentrasi substrat dan konsentrasi nukleofil itu mempengaruhi laju reaksi ya gitu. Nah, ini adalah reaksi SN2. Jadi nukleofil nyerang dulu. Nukleofil nyerang dulu, kemudian terjadi keadaan transisi. Pada keadaan transisi ini keadaan titik-titik ini menunjukkan bahwa NU dengan atom pusat ini belum sepenuhnya terbentuk, belum 100% terikat. C atom pusat dengan L living group belum sepenuhnya terputuskan. Jadi dua-duanya ini belum 100% terikat dan terputuskan. Ya, kalau di sini sudah 100% terikat, 100% putus gitu ya. Ini contoh mekanisme SN2 ya. Ini overallnya metil bromida ketemu dengan UH minus ya. Kemudian ini metil alkohol ditambah BR-. Kalau tadi itu H2O, yang sekarang yang nyerang adalah UH ya. Nah, UH- di sini lebih kuat dibandingkan dengan H2O. Dia nyerang duluan. Dan kenapa dia bisa nyerang duluan? Karena lingkungan dari substituen di sekitar C ini memungkinkan nukleofil untuk nyerang duluan. Jadi ada dua alasan di situ, dia sendiri juga kuat dan ada kemungkinan dia nyerang duluan di lingkungan ini tidak terlalu crowded gitu ya. Nah, jadi dia nyerang duluan ke asam Lewis C di sini, kemudian baru di sini lepas ya. Jadi ada kebalikan gitu ya, mekanisme. Ini adalah keadaan transisi ya. Jadi ini partially bonded to put hydroxide and bromide ya. Artinya bahwa ini parsial terikat, di sini parsial terputuskan. Jadi seperti pernikahan itu, yang satunya yang SN1 itu cerai dulu terus baru menikah lagi. Yang ini selingkuh, jadi double dua begini, yang satu belum sepenuhnya terikat, yang satu belum sepenuhnya terlepas. Nah, ya, jadi seperti itu ya Pak dalam kehidupan. Ini hubungan tahap reaksi dan pola diagram energi pada SN2 ya. Jadi ini adalah reaktannya dan ini adalah produk. Ini lebih rendah artinya bahwa di sini lebih stabil gitu ya. Jadi kalau di cara kimia ini dinyatakan di diagram energi bahwa dia energinya lebih rendah. Ya, jadi apa yang terjadi ini di reaktan, keadaan transisi dan produk. Mari kita lihat ya. Nah, jadi di sini ada interaksi mula-mula ya antara UH- dengan substrat ya. Apakah tidak ada interaksi dengan solvent? Ya ada juga gitu ya. Tapi di sini yang diceritakan terutama yang ini, dia nyerang duluan. Jadi dia sangat kuat ya. Dia bermuatan negatif, dia kuat, kemudian dia memungkinkan lingkungannya untuk diserang duluan begini. Jadi akhirnya ada penyerang ya.
Nah, kemudian eh, terbentuk keadaan transisi, yaitu di sini belum sepenuhnya terikat dan sini menjadi ada pelemahan, tetapi belum sepenuhnya terlepas. Jadi di sini ada energi yang dibutuhkan, yaitu energi aktivasi sebesar ini. Nah, kemudian akhirnya dia di sini terlepas dan di sini akhirnya terbentuk sepenuhnya. Jadi di sini ada ikatan kovalen OC ya, ini 100% terbentuk dan di sini Br minus terlepas 100% ya. Jadi apa? Beda ini ada ikatan di sini seperti ini ada gaya intermolekuler ya. Di sini bisa dijelaskan seperti itu. Ya, di sini ada ikatan dan di sini ada gaya intermolekuler. Faktor pendukung mekanisme SN2 ya. Secara sterik substrat mudah diakses ya. Contoh yang mudah diakses sterically accessible ya. Substrat. Ini adalah contoh-contohnya yang mudah diakses ini ya. Ini mudah diakses duluan oleh nukleofil ya. Jadi nyerang di sini atau dia nyerang di sini atau dia nyerang di sini. Jadi memungkinkan ya. Nukleofilnya kecil dan kuat ya, dia kecil ya dan tapi dia kuat kuat ya biasanya bermuatan negatif ya gitu muatan negatifnya besar jadi semakin besar muatan negatifnya ya makin kuat gitu ya secara kimia. Kalau ukuran kecil berarti ini faktor fisika ya jadi solvent memiliki kepolaran rendah sampai moderat. Jadi untuk yang SN2 di mana nukleofil nyerang duluan ini cenderung terjadi pada solvent dengan kepolaran rendah atau moderat sehingga dia tidak bisa melemahkan ikatan atom pusat dengan leaving group. Kalau dia polar tadi itu dia membantu melemahkan. Jadi dia dikeroyok ya. Ya sudah dia ada interaksi dengan nukleofil, jadi dia dikeroyok dengan apa ini eh, solvent polar akhirnya dia lepas dulu. Kalau ini solventnya tidak mampu gitu ya untuk membantu melemahkan karena dia sendiri kepolarnya rendah. Ini adalah nukleofil yang strong ya, jadi cenderung negatif negatif negatif. Jadi dia kuat, dia bermuatan negatif sehingga dia akan menyerang asam Lewis ya dengan Nah, ini adalah yang solvent-solvent SN2. Ini perhatikan ya. Ini karena ini kodenya ini ya, jadi kita bertoleransi. Jadi ada yang menuliskannya begini seperti SN begini. Saya menggunakan ya, selain dari textbook yang tadi itu chapter tadi itu ya, kemudian dari tadi ada dua ya. Kemudian ada dari handout itu ya. Saya belum saya tuliskan ini karena Nah, ini secara stereokimia jika substrat bersifat chiral, mekanisme SN2 menghasilkan produk dengan inversi konfigurasi. Nah, kalau di sini kan nukleofil nyerang dulu. Nah, maka leaving groupnya akan pergi ya. Pergi ini kan secara logika dia tidak akan mengambil tempat yang mendekati nukleofil kan begitu. Mesti dia akan mengambil sempat sejauh-jauhnya. Jadi dia akan mengambil tempat trans terhadap nukleofil. Jadi akhirnya yang dihasilkan adalah inversi konfigurasi. Jadi ini pergi ke arah kanan, maka dia ini datang dari arah kiri. Jadi inversi konfigurasinya ya berlawan dengan di contoh mekanisme reaksi SN2 ya. Jadi ini adalah SN2 ya. Jadi dia nyerang duluan. Nah, ini loh. Yang dituliskan di sini itu bukan titik-titik. Ya, tolong mahasiswa memberikan analisis ya. Jadi itu kan yang dari konsep sebelumnya itu kan titik-titik begini ada maksudnya. Ya memang ini sama ya ada dikasih kode begini. Bahwa di sini itu belum terbentuk 100%, belum terputus 100%. Saya setuju dengan itu ya dengan konsep itu. Ya, jadi ini dituliskan sepenuhnya begini artinya bahwa dia terikat apa sudah 100% gitu ya. Jadi sudah membentuk ikatan kimia, ini sudah membentuk ikatan kimia dan di sini juga masih terbentuk. Jadi saya lebih menyarankan untuk menuliskannya sebagai titik-titik gitu ya. Ini dari referensi yang lain lagi. Nah, ini tolong didiskusikan ya, ini dari jurnal.
mengapa terjadi mekanisme substitusi nukleofilik SN2. Kalau yang ditanya mengapa terjadi itu tolong dihubungkan dengan 3 faktor, ya. Kesterikan substituen dari substrat, kemudian nukleofilnya, ya, apakah kuat ataukah lemah, ya, kemudian faktor solvent, ya. Jadi, ya, bisa Anda ini ya titik-titik-titik ya. Di jurnal ini ada 2 yang dirancang ya. Yang dirancang yaitu yang satunya titik-titik dan satunya itu terbentuk intermediate. Jadi kalau begini ini intermediate ya begitu. Kalau sudah eh, sepenuhnya ini ada ini ini keadaan transisi di sini titik-titik-titik. Jadi sesuai dengan yang ada di sini ya. Reaktan, kemudian intermediate, keadaan transisi ya, di mana di sini tidak bisa diisolasi, kemudian produk. Di sini sudah terjadi. Nah ini loh, dia merancang 2 ya, ada 2 rancangan. Yang satunya ini adalah terbentuk keadaan transisi ya. Keadaan transisi berarti di sini ya, keadaan transisi ini dan ini mestinya masih penuh begini ya. Terus kemudian dia ini terbentuk pentavalen intermediate. Apa bedanya dengan di sini? Kalau dia merancang begini ini artinya bahwa dalam proses reaksi dia tidak bisa mengisolasi keadaan produk sementara, tidak bisa ini. Ya, jadi cara memverifikasi mana yang benar, yang ini ataukah yang ini. Itu cara verifikasinya adalah dengan apakah itu bisa diisolasi keadaan antaranya. Kalau dia bisa mengisolasi ini, ya, maka ada intermediate, maka ini yang benar. Kalau tidak bisa atau tidak ada yang bisa diisolasi keadaan sementara itu, maka di sini yang terjadi adalah yang ini yang benar, gitu ya. Jadi tolong ditambahkan bagaimana membuktikan mana yang benar, yang ini ataukah yang ini, gitu ya. Oke. Tapi dari konsep sebelumnya itu adalah cenderung SN2 itu adalah yang ini, ya. Itu ini SN2, tetapi di sini terbentuk intermediate, jadi terbentuk keadaan transisi dan keadaan intermediate ya, kemudian transisi lagi, kemudian baru produk ya. Jadi ini kalau digambarkan lengkap, jadi di sini titik-titik-titik ini masih penuh, ini adalah transisi, keadaan transisi pertama. Kemudian keadaan transisi kedua ini sudah penuh, di sini titik-titik begitu ya. Ini. Berarti di sini ada intermediate. Ya, gitu. Nah, diskusikan mengapa terjadi mekanisme SN2. Jadi ini sudah masuk ke anorganik ya nih ya. Sudah. Ini bukan C lagi ya. Oke. Mengapa di sini SN2 hubungkan dengan keadaan substrat, kekuatan dari nukleofil dan Anda bisa menghubungkan dengan konsep kepolaran dari solvent gitu ya. Oke, ini juga ya. Jadi memang ini SN2 SN2. Oke, ini juga ya. Jadi silakan latihan selalu dikerjakan. Sama mudah ya. Oke. Ini dari jurnal ya. Ini ada 2 rancangan yang inversi dan retensi. Jadi di sini nukleofil nyerang dulu, terbentuk keadaan transisi ya. Ini terjadi inversi. Tadi itu kan nyerang dari kiri, ini keluar ke kanan. Jadi inversi ya. Yang ini nukleofil nyerang dulu ya. Kemudian ini kan ada 1 2 3 4 5 TBP. Jadi di sini terjadi rearrangement ya, rearrangement. Jadi ini kan kalau ini saya ginikan ini adalah TBP ya. Jadi ini adalah aksial, ini adalah ekuatorialnya. Jadi di sini terjadi rearrangement, nukleofilnya pindah menjadi ekuatorial. Sehingga di sini akhirnya terbentuk retensi ya. Jadi eh, cis ya di sini ini ya. Dia retensi atau sama ya. Jadi keadaan seperti inilah, ini balik lagi ya. Ini cis ya, cis terhadap L. Kalau di sini adalah trans terhadap L ya. Jadi terjadi rearrangement pada TBP. Oke, ini sudah, ini enggak usah ya ini. Ya, udah sampai sini.
10.25 habis waktunya ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Nggak ada, jangan lupa ngisi presensi ya. Saya tidak melayani, saya tidak enaknya tidak usah tak jawab. Terus ada lagi masalah ya terkait presensi. Kan saya kuliahnya daring ada. Nah itu mahasiswa kok ngisinya luring ya. Jadi bagi di anu 3 ada sebagian beberapa itu walaupun sangat sedikit ya, tapi mahasiswa itu ada yang ngisi luring gitu loh. Ya itu kenapa? Apakah Anda itu habis kuliah terus Anda ikut kuliah saya di kelas gitu pakai laptop atau pakai handphone gitu kemudian Anda tuliskan jangan tuliskan luring mau saya daring kok ya jadi tolong dituliskan daring ya gitu, sesuai dengan yang saya tulis di Shadowing ya. Oke, ada pertanyaan jelas ya, saya harapkan mahasiswa bisa eh, menghubungkan ya. Jadi walaupun di situ mungkin contohnya organik tapi kita bisa bercerita secara anorganik sesuai dengan konsep anorganik yang sudah kita pelajari di Anu 1 sejak awal kuliah ya gitu. Jadi tetap terhubung dengan konsep interaksi kimia yang meliputi ikatan kimia dan juga gaya intermolekuler. Oke, selamat menyiapkan untuk kuis dan juga jangan lupa ngerjakan tugas. Jadi ngelunching kuis dan juga saya akan nagih tugas begitu ya. Oke. Demikian, terima kasih mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini ya. Saya tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.